jalan hijrah itu penuh dengan rintang. Ya lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Sebagian mati, disiksa. Sebagian kehilangan harta bendanya. Sebagian kehilangan keluarganya. Sampai ke kota Madinah nggak punya apa-apa. Tidur di masjid. Mereka hijrah udah menempuh perjalanan 435 kilometer. Sampai ke kota Madinah nggak punya rumah. Nggak punya pekerjaan. Nggak kenal siapa-siapa. Mereka tinggal di negeri yang sebelumnya mereka nggak pernah datang ke sana. Tapi apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Karena iman. Karena cinta kepada Allah dan Rasul. Tukang sihirnya Fir'aun. Supaya orang-orang yang hijrah ini sadar. Kalau engkau kemudian dibully, engkau diasingkan, engkau dikucilkan sama keluarga, engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan kawan-kawan. Coba engkau baca surat Al-A'raf ayat 120 sampai 126. Supaya kita tahu. Nah, tafadhol dibaca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Barakallahu fikum. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb seluruh alam, yaitu Rabb-nya Musa dan Harun. Firaun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini, untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan, kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Mereka, para pesihir, menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Barakallahu fikum. Bayangkan jemaah. Di pagi harinya mereka menentang Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sore harinya mereka sudah berada di pohon-pohon kurma dalam kondisi tangan dan kakinya dipotong sama Fir'aun. Disalib di pohon. Itu konsekuensi orang yang hijrah. Makanya kalau kita nggak punya keyakinan yang kuat, nggak akan tahan. Kita akan mendengar berita orang-orang yang balik. Balik gimana? Kemarin pakai jilbab, jilbabnya dibuka. Kemarin baca Quran, Qurannya ditinggal. Kita mendengar berita-berita seperti itu. Kenapa? Karena belum nyampe kepada keyakinan. Tatkala
Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara pengikut Muhammad SAW yang murtad, yang meninggalkan agamanya karena benci sama agama? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Yang meninggalkan agama karena benci nggak ada. Kata Abu Sufyan. Bahkan pengikut Muhammad SAW itu disiksa, dicincang, mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana pengikut Nabi SAW seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala dia masuk Islam, ibunya marah. Bahkan ibunya berkata kepada anaknya, bersumpah untuk mogok makan. Sampai saat meninggalkan Muhammad SAW atau ibunya mati. Antara dua pilihan. Dan betul. Ibunya ini mogok makan. Sampai kalau mau makan itu ya Allah dipaksa, dibuka mulutnya. Sampai kondisinya kritis. Ketika kondisinya kritis dan memprihatinkan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dia menyubai ibunya. Kenapa ibunya melakukan mogok makan? Dengan harapan anaknya dicela nanti sebagai pembunuh ibunya sendiri. Lalu Sa'ad menghadap kepada ibunya yang sudah kritis kondisi. Dia mengatakan, ya ummah, wahai ibunda. Lau anna laki mi'ata nafs, fa kharajat nafsun ba'da nafsin. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawamu satu persatu keluar dari dirimu. Artinya ibunya mati berulang kali, punya 100 nyawa. Aku tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. Sudah terserah engkau, wahai ibunda. Fadhal, engkau mau makan silahkan, nggak mau makan nggak apa-apa. Tapi saat sudah menyampaikan prinsip dia, siap. Maka nggak ada, kata Abu Sufyan, nggak ada di antara pengikut Muhammad SAW yang keluar dari Islam, yang murtad. Karena benci kepada, nggak ada. Apa kata Heraklius mengomentari ucapan Abu Sufyan ini? Dia mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Begitulah keimanan ketika sudah bercampur dengan hati. Udah nempel, nggak bakalan keluar. Tukang sihir Fir'aun mau dibunuh, bunuh dia, nggak ada masalah. Silahkan, kata dia. Karena yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan doanya mereka apa? Rabbana afrigh alaina sabr. Tahu di hadapan mereka akan ada bala yang harus mereka lewati. Maka mereka, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Dan matikan kami dalam kondisi Islam. Kita perlu sering-sering membaca doa wa tawaffana muslimin. Ketika dapat musibah, Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam kondisi Islam.